Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Bebas Baper di Bincang Enak, Berkualitas, dan Asik bareng Permira. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ernova Muhammad Ramadan. Saya di sini sebagai pembawa acara dalam diskusi Bebas Baper kali ini. Saya mahasiswa dari Kota Kazan Federal University, Kota Kazan, Rusia. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama narasumber dan moderator kita. Saya akan memperkenalkan mereka. Narasumber kita bernama Kak Prima Mayverson. Beliau sebagai anggota PPMI Purna Prakarya Muda Indonesia. Dan moderator kita bernama Bima Karunia Utama, mahasiswa di Kota Rostov, jurusan Railway Operation Rostov State Transport University. Narasumber dan moderator kita kali ini akan mengisi acara Bebas Baper kali ini sampai 60 menit ke depan. Tema Bebas Baper kali ini adalah milenial tanpa narkoba. Tentunya akan banyak dibahas dari diskusi tema kali ini. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan dan kemudian ingin dipertanyakan dalam diskusi Bebas Baper kali ini, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan dibahas langsung oleh narasumber kita, Kak Prima. Berikutnya saya serahkan kepada moderator kita, Kak Bima Karunia Utama, untuk memulai acara Bebas Baper kali ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Noval. Perkenalkan, nama saya Bima Karunia Utama. Saya berasal dari Rostov. Sekarang saya berkuliah di Rostov State Transport University semester keempat. Sebelum memulai bebas baper hari ini, ada baiknya kita memperkenalkan narasumber kita, profil dari narasumber kita, yaitu Prima Mayverson, SPD, yang berasal dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Uh, Beliau merupakan alumni Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan, Abdi Pendidikan, Payakumbuh, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau sekarang bekerja di bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh. Beliau juga memiliki banyak pengalaman organisasi, salah satunya yaitu Sekretaris Badan Musyawarah Bamus Nagari Sungai Antuan Kecamatan Muka sampai sekarang. Beliau juga memiliki banyak prestasi-prestasi, salah satunya itu peserta Jambore Pemuda Indonesia utusan Sumatera Barat tujuan Sulawesi Tengah tahun 2012. Mungkin itu saja profil-profil yang sudah saya sampaikan. Sekarang uh, kepada Kak Prima, waktunya saya berikan untuk mempresentasikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada teman-teman, orang-orang hebat yang jauh merantau dari Indonesia di negara Rusia. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin, sehingga nanti pulang ke Indonesia memang betul-betul membawa perubahan di masa-masa yang akan datang. Baik, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan perwira Rusia yang telah ikut mengajak saya dalam kegiatan ini yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah milenial bebas dari narkoba. Jadi sekarang berbicara tentang narkoba, dan narkoba itu sangat rentan berhubungan dengan remaja, dengan pemuda, dengan kaum milenial. Karena memang salah satu sasaran penyalahgunaan narkoba itu memang diincar ke kaula muda. Karena dinilai sangat gampang untuk terpengaruh, apalagi anak-anak yang masih dalam proses mencari jati diri. Ini, jadi ada 3 saran agar generasi milenial bebas dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Pertama, generasi muda bukan rasa. Kedua, tentang
bahwa itu pemuda, berikut semuanya harus pelajari. Ketiga, selalu dekat dengan orang tua. Karena pertama itu generasi milenial bebas dari narkoba itu harus bergaul menggunakan rasio, tapi jangan perasaan, jangan baper gitu loh dengan program kita, baper ya. Dan kemudian memang harus kita ketahui, ketika kita sudah ketahui bahaya-bahaya dari obat-obat terlarang, narkotika yang sejenisnya, pasti anak itu, remaja, pemuda, kalau dia udah tahu dengan bahaya-bahaya di dirinya, pasti dia akan takut. Nah, itu yang perlu, dan ini barangkali bukan hanya tugas sepihak, melainkan ini adalah tugas seluruh lapisan, baik itu pemerintah, dari BNN mungkin, dan semua pihak untuk mengatasinya. Dan kemudian perlu juga diketahui dan untuk kita pahami bahwa dampak negatif dari narkoba diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut di kalangan pelajar banyak. Di antaranya ada perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Kemudian banyak juga kita pantau bahwasanya anak-anak yang terlibat dengan narkoba tersebut biasanya sering membolos, menurunnya kedisiplinan, dan menurunnya prestasi belajar yang dapat dilihat pada menurunnya nilai-nilai pada pelajaran-pelajaran atau bidang studi. Kemudian anak itu biasanya kalau dalam proses belajar dan mengajar biasanya sering menguap dan kemudian suka mencuri, beli narkoba, karena memang ini mencuri ini banyak rentan bagi yang pemakai narkoba, karena di saat mereka kambuh, mereka merasa butuh, mungkin barangkali apapun akan dilakukan. Nah, ini perlu dengan, apalagi kita bersyukur sekarang dengan adanya program rehabilitasi dari BNN, baik itu sampai di tingkat daerah, tingkat kota, kabupaten, ini sudah ada upaya. Tapi barangkali memang belum sepenuhnya terrealisasi dengan baik. Dan harapan kita selaku regenerasi yang notabene kita harus siap merubah semuanya demi kejayaan bangsa dan negara, karena yang terpenting itu sekarang adalah sumber daya manusianya. Karena mohon maaf, ketika infrastruktur kita barangkali bagus, tapi sumber daya manusianya dengan pola pikir yang masih rendah, dengan orang yang masih menyalahgunakan narkoba, sehingga apa, aset-aset terbesar kita, sumber daya manusia yang kreatif, yang inovatif tersebut akan hancur seketika. Dan ini harapan kita memang harus dengan bersama-sama, baik pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, ini harus dirangkul. Dan perlu juga kita ketahui bahwa narkoba itu adalah bahan atau zat yang sangat berbahaya sekali, bisa merusak susunan syaraf serta dapat merubah kepribadian seseorang dari awalnya mungkin baik, tapi kalau udah mengenyam yang namanya narkoba itu, mungkin di awalnya dicoba rokok 1 batang 2 batang, akhirnya narkoba, apalagi pergaulan ya, menjadi sehingga sikap seorang anak itu akan menjadi buruk. Dan kemudian narkoba, sama-sama kita harus ketahui bahwa narkoba itu adalah sumber dari segala tindakan kriminal yang dapat norma dan ketentrapan umum. Kemudian dapat menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun secara psikis yang tercemar dengan bahan berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa. Dan juga dengan menyalahgunakan narkoba dapat membahayakan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan masa depan suatu bangsa. Karena apa? Masa depan satu bangsa ini sekarang itu adalah di tangan regenerasi, terutama kita yang kaulah pemuda saat ini. Dan kemudian bagi tubuh manusia biasanya dapat terlihat melalui beberapa faktor. Antara lain ada depresan, menimbulkan kantuk, akan tertidur dan tidak sadarkan diri. Nah, ketika dia tidak sadarkan diri, nah ini sangat akan berbahaya sekali. Dan kemudian halusinogen,
pemakai akan berhalusinasi, jadi fly, terbang ya, berhayal. Jadi seperti itu yang kita sedikit banyak pelajari. Dan kemudian dengan menyalahgunakan narkoba dapat tentu dapat membahayakan diri kita semuanya. Dan kemudian dengan bahayanya itu ada adiktif, pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara untuk dapat selalu mengkonsumsinya. Jika pemakai tidak bisa mendapatkan narkoba untuk mengkonsumsinya tersebut, tubuhnya akan ada pada kritis. Biasanya seperti itu. Dia akan menghalalkan segala cara mungkin, menghisap tangan, minum darahnya sendiri. Dan sekarang itu yang terjadi, Mas Noval dan Mas Bima, terkhusus ya di sekitar lingkungan saya secara pribadi, yang membuat saya kasihan itu awalnya tuh dari lem. Bahkan lem ini lebih sangat jauh berbahaya ketimbang narkoba, karena berdasarkan survei yang kita dapat dari BNN setempat, lem ini akan membuat otak itu beku, membuat stres, bisa jadi, mohon maaf, gila, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian malah. Jadi itu uh, apa yang marak sekali di kaula muda. Dan mudah-mudahan dengan orangnya yang dengan pemerintah nanti kita harap, dan ditambah dari beberapa lembaga-lembaga kemasyarakatan lain, baik itu dari pemuda, baik itu dari teman-teman dari mahasiswa, mudah-mudahan ini akan bisa membantu, setidaknya kalau tidak seandainya hilang dari Indonesia terkhusus, setidak-tidaknya berkurang. Itu harapan kita. Halo Mas, masih Ya, bisa didengar Mas? masih bisa. Bisa lanjutkan. Ya, jadi itu yang kita pantau. Jadi memang uh, bahayanya itu sangat banyak sekali ketimbang untungnya. Dan jujur saya punya banyak teman juga yang pada awalnya, dan salah satu penyebab dari banyak yang menyalahgunakan narkoba ini mungkin awalnya coba-coba, kemudian ketagihan, dan ini ditimbulkan karena depresi mungkin, atau bisa jadi karena broken home ya, broken heart karena anak-anak muda yang sama sekarang ini menjalin hubungan pacaran mungkin, kemudian yang terjadi di dalam dirinya itu suatu hal yang nggak pernah dibayangkan. Nah, ujung-ujungnya ada yang mengajak barangkali coba seperti ini, mungkin dengan coba ini ganja, sabu itu di Indonesia itu sangat banyak sekali. Kalau untuk narkoba itu ganja sama sabu itu yang sangat luar biasa. Awalnya coba-coba didapat, akhirnya bisa tenang. Ternyata sekali ketagihan, dua kali, banyak malah pengedar itu cara dia untuk bisa mempengaruhi banyak orang itu, pertama dikasih secara gratis. Ya, Kemudian benar. yang kedua dikasih diskon mungkin 50%. Nah, ketika dia udah coba yang untuk kedua kali, artinya dia udah mulai ketagihan. Dia udah berani bayar 50%. Dan kemudian nanti harus bayar full. Akhirnya karena udah ketagihan, ya mau gimana lagi. Contoh banyak teman-teman, termasuk saya sendiri, mayoritas umumnya, terkhusus ini Sumatera Barat mungkin ya, malah rokok. Contoh rokok aja, awalnya kan coba-coba, nanti sekali dua kali ya, ujung-ujungnya ketagihan dan kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan, ibarat orang kata nih ya, ibarat orang kata itu, biar dia nggak makan, biar dia nggak makan, asal tekan dapat merokok gitu loh. Iya. Jadi kalau udah kecanduan itu sangat luar biasa sekali. Jadi harapan kita memang kepada orang tua, mungkin kepada kita kaula muda, selagi anak-anak itu masih rentan usia di bawah 17 tahun ke bawah, itu perlu pengawasan. Barangkali pengawasan itu bukan berarti harus dikurung, bukan berarti harus dikejamkan, bukan harus berarti harus dibentak, bukan harus berarti
dilarang sana sini bukan, tapi pengawasan itu udah barangkali sama kayak layang-layang loh Mas Bima. Ibarat Iya, iya. layang-layang itu kalau dia udah terbang jauh, udah mulai tegang itu talinya, tapi kalau udah mulai agak melenceng, tarik lagi gitu loh. Iya. Apalagi, nah jadi kalau ini kan bicara narkoba dan tidak ada salahnya juga kita singgung masalah pergaulan bebas ya. Iya. Mohon maaf, zaman sekarang itu pacaran itu tidak hanya sekedar jalan, tidak hanya sekedar makan, tapi mohon maaf. Kalau mungkin belum cium, maaf ya, mohon maaf, agak kasar mungkin. Kalau mungkin bagi mereka kalau belum menyentuh gitu ya, itu bahasa kasarnya. Kalau belum menyentuh, mungkin barangkali bagi mereka belum pacaran. Dan sayangnya kita lihat masih ada, bukan kita nuduh semua ya, tapi masih ada barangkali pihak keluarga, pihak orang tua yang suka, yang mendukung anaknya untuk berpacaran, sedangkan usia masih Iya. 17 tahun ke bawah, yang notabene itu masih masih proses dari jati diri, jadi belum tahu persis mana yang Benar. baik, yang betul itu. Benar. Jadi kalau saya yakin ketika pengawasan itu memang sampai di usia maksimal itu, oke, maksimal 17 tahun, insya Allah anak itu tidak akan apa-apa. Contoh, mungkin barangkali teman-teman kita yang dari Sumatera Barat, dia kuliah di Bogor misalnya, tapi ketika dia udah tahu mana itu, sudah dibekali iman dan takwa, sudah dibekali ilmu, saya yakin dia nggak bakal ngapa-ngapain. Tapi kalau dari SMP mungkin sudah dibiarkan, sudah tidak dilarang dia bergaul dengan lawan jenis mungkin. Nah, ini yang apa? Tapi kalau dia udah tahu mana yang betul yang salah, dia akan ini. Kita lihat nggak ada tuh teman-teman kita yang maaf hamil luar nikah meskipun dia kuliah jauh dari orang tua, nggak. Tapi yang banyak itu malah ketika dari SMP-nya, dari masih kecilnya dia udah nggak dilarang sama berhubungan dengan jenis. Nah, ini yang mayoritas yang kena. Bahkan yang miris kita, yang membuat hati kita teriris-iris sebenarnya, bahkan banyak yang kita temui seorang anak perempuan yang 3 hari lagi mungkin dia akan ikut ujian nasional, tapi mohon maaf karena ketahuan hamil, dia harus putus sekolah dan masa depannya, ijazahnya tidak keluar. Coba bayangkan. Makanya itu yang sebenarnya ini harapan-harapan kita di masa yang akan datang, karena kita itu barangkali berpikir tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi melainkan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, dan barangkali secara pribadi dan mungkin mewakili teman-teman yang lain punya harapan yang besar, terkhusus bagi teman-teman orang hebat dari Indonesia jauh-jauh menuntut ilmu di Rusia. Ambil ilmu itu jauh-jauh, Mas, dan mari bagi nanti di Indonesia, kita majukan negara yang kita cintai di Indonesia ini. Sudah, Kak Prima? Waktunya masih ada atau gimana? Masih ada. Kalau ada masih materi yang mau dilanjutkan, silakan. Sebenarnya ini materi yang saya siapkan sih, mohon maaf, tidak ada berupa PowerPoint, hanya yang tersirat di dalam pemikiran saja. Jadi kita barangkali itu yang kita bicarakan itu adalah semuanya adalah fakta, dan benar. Yang kita lihat sesuai dengan berita-berita. Dan satu lagi, kalau seorang anak itu udah ini karena semuanya itu ada sangkut paut ya, karena dia broken home, karena dia pergaulan bebas, karena dia pasti ada sangkut pautnya semuanya dengan yang namanya. Dan ada juga kita lihat yang masuk di rumah sakit jiwa, yang kena jiwa. Pertama itu mental, Mas. Karena mungkin udah biasa mengidap narkoba, dan kemudian karena dia awalnya broken, coba-coba karena dia nggak ini, ujung-ujungnya stres, otak ini nggak berfungsi, nggak stabil lagi, nggak berstabil, mental, akhirnya harus dirawat inap di rumah sakit jiwa. Ada ya, kita lihat, ada yang kita lihat. Dan kemudian, nah ini kemudian kalau anak-anak itu kalau biasa rentan, kalau udah biasa jadi kalau udah biasa ngedap yang namanya narkoba itu, hal mencuri itu jadi hal biasa bagi mereka, Mas.
Contoh, mungkin mencurinya dari yang kecil-kecil loh Mas. Contoh, Benar. mungkin mencuri rokok mungkin, Ya, itu curi apa saja, ya, karena udah ketergantungan gitu ya. ya. Ini Mas, saya ada pertanyaan nih Kak. Eh, Ya, jadi kan targetnya narkoba ini kan targetnya tuh kan biasanya ya pada remaja sama pokoknya remaja-remaja generasi masa depan buat kita lah, buat Indonesia ya. Nah itu ya, kan yang saya tahu, yang pernah saya nonton beritanya, saya pernah baca juga artikel-artikel tuh. eh, Sekarang tuh kan jenis-jenis narkoba tuh banyak ya. Bahkan tuh banyak. ada yang dalam bentuk apa ya? Mungkin permen Permen ya. gitu, permen ya, permen atau mungkin ya nggak tahu ya. Pokoknya sejenis buat makanan-makanan untuk anak-anak kecil gitu ya, anak-anak yang masih mungkin ya 7 sampai 10 tahun lah, mungkin kayak gitu ya. Nah, itu tuh gimana menurut Kakak tanggapan Kak Prima, dan juga gimana kira-kira menurut Kak Prima penanggulangannya seperti itu? Gimana tuh Kak? Baik. Memang itu nyata ya. Ya, Nyata zaman sekarang itu narkoba itu disebarkan tidak hanya melalui yang jelas-jelas, bahkan sudah melalui permen. Bahkan apa? Permen yang rasanya enak sekali. Bahkan ada pengalaman, Mas. Bahkan ada hmm. melalui bolpen, pena, melalui bolpen. Melalui pena kan pas dibuka itu bangunnya ujung-ujungnya bisa pusing. Ya, Nah, sekarang kita harus berbicara ini yang sudah terjadi. Tentu yang satu hal yang sudah terjadi yang miris itu, tentu yang harus kita pikirkan bersama itu adalah solusi. hmm. Bagaimana ini tidak begitu berlanjut ya. Ya, Nah, tentu langkah utama sekali adalah uh, ya ini tadi dari segi pemerintah memang betul-betul cek dan recheck mungkin hmm. bagaimana ini pengawasan, Ya, terutama itu adalah pengawasan. Bagaimana ini tidak bocor, bagaimana ya, ini tidak tersebar. Kok bisa? Termasuk kayak makanan, kayak permen. Tentu harus ada kalau kalau Islam ya MUI ya dari logo apa halal ya. Kemudian dari hmm. BPOM-nya Ya terutama, benar. dari kesehatannya. Terus kalau dari BPOM itu sendiri tentu ada dari labor ya, pengecekan dari laboratoriumnya. Nanti kan jelas. Nah ini berarti kunci utama itu adalah pengawasan. Pertama adalah pengawasan dan kemudian kesadaran. Nah bagaimana harapan kita yang menyebarkan itu bisa sadar? Nah ini dulu. Ini salah satunya. Kalau semua manusia di Indonesia terkhusus ya, dan semua orang sadar bahwasannya narkoba itu tidak lazim untuk disebarkan, bahwa narkoba ini akan merusak generasi. Jadi kesadarannya itu harus kita bangun dulu. Bagaimana semuanya itu sadar. Mungkin ya salah satu mungkin kenapa narkoba itu merajalela mungkin salah satu masalah ekonomi mungkin salah satunya. Ya, Karena benar-benar. kenapa kenapa mereka berjual jelas-jelas salah, tapi mereka jual. Mungkin kalau mereka tidak, mungkin karena mereka berpikir kalau mereka tidak jual barang haram tersebut, mungkin mereka tidak dapat makan. Mungkin berpikirnya sampai di situ. Mungkin dari Untuk segi membutuhkan kebutuhan ya, iya, ya. membutuhkan Mungkin kebutuhannya dari dia. segi mindsetnya mungkin juga ikut lemah ya. Hmm. Kemudian didorong ruang yang ada karena mereka itu berani kan ruang itu ada. Coba kalau ruang itu tidak pernah dikasih, coba ruang itu dihambat sehambat-hambat ya, mungkin nggak akan bocor. Tapi karena ruang. Nah kemudian masalah rokok. Ini agak ngarah ya. Kayak Ya. rokok ilegal sekarang kan ada rokok-rokok yang legal logging itu loh. Contoh kayak dari Singapura dibawa ke Batam. Contoh itu ya. Hmm. Hmm. Itu kok masih bisa beredar di Indonesia. Karena itu tadi mungkin petugas yang tidak Ya, begitu terlalu memeriksa, ya mungkin benar. karena masih Terjadi. masih adanya suap Ya, ya suap ke benar. Itu petugas. itu sih yang paling mungkin paling apa Nah ya? itu Paling umum lah ya. paling umum.
Ya, Hmm. petugasnya nanti dikasih uang sekian. Misal ya, kita bukan Nah, nuduh ya. Kita ya bukan nggak berbicara menuduh. ini, tapi mungkin ya, Bisa jadi. ketika ketika petugasnya disuap, disogok ya, petugasnya ini juga. Jadi antara berdua pihak, ketika petugas berharap ini, jadi mohon maaf, mohon semua pihak yang apa sumpah itu memang di ini gitu loh. Harapan Ya, kita memang semaksimal mungkin. ya. Terus Kak, ini nih, uh, Ya, saya punya pertanyaan lagi. Menurut Kak Prima nih oke. ya, bagaimana? Saya minum dulu ya, agak tegang nih. Oh iya ya, ya nggak apa-apa, silakan, silakan. Santai ya Kak. Saya juga tegang tapi disantai-santaiin. Gini. Ya, oke. Saya biasanya itu, apalagi biasa kalau sekarang dan kalau ajudan itu agak bawaannya agak tegang kan. Lanjut ya Kak, saya lanjut pertanyaannya ya. Oke. Jadi gimana sih cara untuk apa ya, biar para pemakai sama pengedar ini bisa jera gitu, supaya nggak apa ya, gimana ya, nggak pakai lagi gitu, mengurangi pemakaiannya, mengurangi dia apa ya, lebih disadarkan gitu mungkin. Gimana sih caranya? Mungkin ada cara selain rehabilitasi, Baik. bisa aja mungkin kan dari support dari orang-orang sekitar, atau gimana mungkin, gimana nih menurut Kak Prima? Ada nggak sih cara-cara lain gitu? Ya, mungkin ada cara. Karena di Indonesia pertama ketika mereka bersalah, mohon maaf ya. Ini yang berdasarkan kita dengar, Ya. ketika yang bersalah itu seakan-akan hukum itu masih ada yang bisa dibeli. Mhm. Jadi sehingganya ketika dia ketahuan, ketika pemakai itu ketahuan dalam apa? Dalam itu misalnya ketangkap ya. Jadi yang harusnya dia dikurung sekian bisa diganti dengan berupa materi mungkin. Nah, satu. Kemudian yang dalam dalam penjara itu salah satunya mereka itu dikasih tempat tinggal, dikasih makan semuanya gratis ya. Artinya kan Iya. nggak membuat jera. Nah, Nah, saya sebenarnya ada rasa simpati dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Republik Indonesia ya, di atas pimpinan di bawah pimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo. Bahwasannya ketika ada yang mengedar narkoba itu dihukum mati. Nah, ketika hukuman itu tidak bisa disanggupi oleh individunya, otomatis dia akan takut, Mas. Contoh, ketika dia mencuri, ketahuan mencuri, tangannya dipotong. Kira-kira menurut Mas, ini akan ini. Tapi kalau misalnya mencuri, dendanya cukup 10 karung semen ya, iya. ini masih bisa dibeli gitu loh. Masih bisa didapat. Tapi kalau sudah tangan yang dipotong, Mas, saya yakin salah satu. Jadi ada semacam ketakutan. Makanya contoh kayak apa? Bentar, Mas. Iya. Ya Jangan tegang Mas. ya, kayak sekarang ini masih banyak itu. Tapi kalau seandainya memang permen mungkin, peraturan menteri, peraturan Pepres, Iya. peraturan dari Iya, iya. presiden. Siapa yang ketahuan narkoba, baik itu pemakai, baik itu yang mengedar, hukumannya apa kek gitu loh. Contoh Iya, iya. hukumannya potong ini mungkin artinya itu pasti akan membuat jera. Takutnya lebih luar biasa. Tapi kalau masih penjara, kalau banyak yang sudah keluar penjara 1 tahun masuk lagi, Mas. Artinya Iya, itu kan benar. menunjukkan berarti tidak jera. Nah, kemudian harus didukung dari kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan makmur. Contoh eh, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke pemerintah terendah, nagari atau desa,
Kalau di Sumatera Barat di kampung saya itu namanya nagari, kalau di Jawa mungkin desa ya. Itu mungkin ada semacam apa? Bikin semacam bumnak, badan usaha milik daerah, badan usaha milik ini. Jadi tingkatkan ekonomi kreatif. Misal didukung dari pemerintah dari segi permodalan. Contoh banyak Mas yang kita temui sampai di daerah-daerah pelosok, mungkin di daerah desa. Misal seseorang itu dia punya lahan, tapi nggak punya modal Mas, nggak punya modal. Nah ini yang membuat susah. Berbeda, dia punya modal tapi nggak punya lahan. Setidak-tidaknya dia bisa ngontrak Mas. Setidaknya bisa ngontrak. Tapi setidaknya dengan mungkin ada dana pinjam yang tanpa riba, yang tanpa bunga. Apa istilahnya kemauan apa kan anak setiap insan itu jelas kalau dia hobinya itu musik, ya udah suruh dia jadi pemain band, suruh dia bekerja di yang mengarah bidangnya yang sama. Pasti setiap seseorang itu kalau dia mampu tapi nggak hobi susah juga Mas. Tapi kalau dia hobi nggak mampu sekalipun, yang namanya hobi pasti dia senang, pasti dia suka. Insya Allah ini karena bisa itu karena biasa, karena dia udah lengah dengan ada kesibukan, biasa ujung-ujungnya nggak bisa Mas. Nah ini, jadi kalau seandainya banyak bengong, ujung-ujungnya berteman dengan ini, makanya awalnya pergaulan, karena pergaulan ini nomor satu sangat mempengaruhi. Kalau dia bergaul dengan lingkungan yang rajin, setidak-tidaknya Mas dia juga ikut rajin Mas. Iya benar. Nah ini. Jadi pertama lingkungan, nanti ada semacam kesibukan, mana yang dia hobi, yang dia suka, arahkan. Nah ini barangkali akan mengikut di RPJM atau program-program dari pemerintah ini yang kita harapkan dari pemerintah. Sehingganya baru ketika manusianya sudah sejahtera, baru kalau sudah sejahtera, insya Allah ini salah satu langkah. Tentu untuk menciptakan yang namanya kesejahteraan itu, carikan mereka ruang, carikan mereka jalan untuk bagaimana bisa mereka berkreasi. Iya benar. Ini langsung aja kita kayak banyak pertanyaan nih. Banyak pertanyaan ya? Iya ada banyak. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti Mas bantu jawab ya. Aduh iya, insya Allah kalau saya bisa juga ya. Jadi dari yang pertama dari Liliana Tanoso bertanya, malam. apa sih tanda-tandanya kalau orang mulai kecanduan narkoba, dan jika sudah terjerumus, lalu bagaimana caranya agar sembuh total? Oke. Jadi kalau ciri-ciri ya, kebetulan saya belum pernah tersentuh yang namanya narkoba. Jadi agak yang Mas tahu aja, yang Kak tahu aja, Kakak tahu aja. Baik, yang kita ketahui, biasanya seorang yang candu narkoba itu mungkin diawali dengan salah tingkah, dan kemudian suka murung mungkin, yang intinya perubahan, ya depresi, perubahan total dalam sikap perangai dan kepribadiannya. Pokoknya ada kecurigaan lah. Ya pasti terlihat ya kayak itu ya, kalau misalnya yang biasanya mungkin ceria, terus tiba-tiba mungkin jadi pendiam, mungkin seperti itu kali ya. Yang suka lebih kayak ini loh Mas. Suka kayak bengong-bengong gitu loh Mas. Melamun ya. Iya melamun. Benar. Kalau biasanya itu kalau kayak bicara itu nggak kurang nyambung gitu. Ya bisa jadi itu juga. Kita kayak pelongo-pelongo gitu loh Mas. Iya ya, kita ngomong apa nanti dia gitu-gitu ya mungkin ya. Iya. Terus kemudian kelihatan dari wajahnya itu yang nggak tampil prima Mas. Maksudnya nggak ceria gitu ya. Iya, benar. Agak pucat. Pokoknya bawaannya malas. Biasanya seperti itu saya lihat teman-teman yang pernah. Kemudian biasanya itu kalau pokoknya berpikirnya itu agak singkat. Nggak mikirin untuk jauh. Ya apa sekali terjadi sekarang ya udah, pokoknya ya udah aja. Dia nggak terlalu banyak mau mikirin banyak hal. Pokoknya kalau udah ya udah oke, yuk itu aja. Ya
Ya mungkin kalau cara-caranya Itu ya. tadi udah sudah dijelaskan tadi sebelumnya cara-caranya kayak mungkin rehabilitasi dan juga dari support dari orang sekitar dan juga mungkin lingkungannya juga. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Mbak Dika Ayu. Ini ada dua pertanyaan. Yang Sama Mbak pertama, Dika. yang pertama nih, ya kak ya. Pertama aja kita Ya, jawab dulu. Di antara oke. keluarga dan teman, manakah faktor utama pembentuk pergaulan seseorang? Silakan, Kak, Oke. terima jawab. Yang pertama itu tentu yang terdekat dulu ya. Ya. Yang terdekat itu tentu adalah keluarga. Hmm. Ketika contoh seorang keluarga, kita mungkin kita Hmm. semua kita yang masih lajang, kita suatu nanti Hmm. akan menjadi bapak, akan menjadi ibu, akan menjadi Hmm. keluarga. Tentu seorang anak itu ya yang bisa pengaruh itu adalah seorang keluarga. Keluarga yang terutama, baik itu ayah atau ibu dan keluarga terdekat. Ketika sentuhan itu, intinya sentuhannya itu, karena yang perlu dibikin itu bukan takut, tapi segan. Karena ada dua, ada takut, ada segan, tapi pasti itu jauh berbeda. Ya. Nah, ketika seorang anak itu udah merasa dekat dengan keluarga, dia akan gampang untuk bercerita. Apalagi seorang ibu. Yang seorang ibu itu, seorang wanita kaum Hawa itu bermain bukan logika, tapi adalah perasaan. Perasaan. Ya. Seorang anak curhat kepada ibunya akan 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 memasukkan dengan perasaan. Tentu seorang anak dengan apalagi seorang anak dengan ibu itu kita sama tahu lah ya. Ya. Antara seorang anak dengan ibu itu kalau udah ngomongnya dengan perasaan, dengan sentuhan, Mas. Nah, itu ini. Nah, apalagi didukung dengan teman-teman, didukung dengan teman-teman yang yang apa? Yang baik lah, yang lingkungan yang baik lah, diikuti dengan yang baik, dan itu sangat akan jauh lebih. Tapi berbeda lagi, Mas. Contoh kalau seandainya sentuhan dari keluarga bagus, tapi ketahuan sempat, karena di dalam kita berhubungan itu meskipun berbeda suku, ras, berbeda apa, yang penting kita sama semua, tapi kita harus bedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Ya. Bahkan kita berteman dengan semuanya. Ketika orang tua sudah memberikan sentuhan yang bagus kepada seorang anak, anaknya berteman dengan orang yang kurang bagus, pasti seorang anak akan bisa memilah dan memilih. Ya. Mana yang baik dia akan ambil, dan mana yang buruk dia akan tinggalkan, dia akan hiraukan. Pasti dia akan selalu ingat kata orang tuanya. Pasti dia akan ingat apa nasihat-nasihat baik dari ayah, ibu, dan keluarga orang-orang terdekat. Iya, intinya keluarga itu yang terpenting. Seperti keluarga berarti yang Cemara, pertama keluarga ya. ya, terutama adalah keluarga. Istana yang paling berharga itu adalah keluarga. Ya. Ya, langsung aja kayak pertanyaan yang kedua dari Mbak Dika Ayu. Oke. Selain narkoba, hal apa yang harus diperhatikan oleh anak-anak milenial saat ini? Mungkin maksudnya yang apa ya? Mungkin berbahaya buat anak-anak zaman sekarang, gitu. Apa yang harus Baik. diperhatikan, gitu? Selain narkoba. Ya, yang membuat kacau itu sebenarnya bukan hanya narkoba, tapi banyak hal yang lain. Tapi narkoba lah Banyak sekali. yang salah satu yang membuat rentan ya. Yang saat ini zaman kita ya Mas ya, zaman kita dengan zaman sekarang saya lihat ini sangat jauh berbeda. Contoh zaman sekarang anak SD saja itu dia sudah ada Android, Mas. Iya, Sudah pakai betul, Android. betul sekali, betul. Nah, ke zaman kita dulu, zaman saya itu sampai MTS, kebetulan saya madrasah, itu ke sekolahnya itu naik sepeda. Nah, sekarang anak SD saja itu udah pakai motor, Mas. Nah, Bahkan itu dari dia. pihak orang tua sendiri, Mas. Pihak orang tua sendiri ngasih reward, ngasih hadiah itu kalau juara satu, kamu saya belikan motor gitu loh. Ya, biasanya Salah orang tua ada satu, seperti itu. ya, sedangkan dari pihak kepolisian yang bisa punya SIM itu adalah anak usia maksimal 17 tahun.
Artinya ketika dia masih SLTP tingkat sederajat, berarti dia masih usia 12-13. Dan mereka belum dibolehkan. Tapi ini masih kita lihat, terutama di kampung saya, Mas, masih sangat belum diindahkan sama sekali. Nah, ini yang jadi salah satu. Kemudian itu tadi yang kita berbeda SMP tapi udah pacaran, dan ini ujung-ujungnya dari cerita-cerita udah mulai tahu dengan hal-hal yang rasanya belum layak untuk diketahui seorang anak yang masih proses mencari jati diri itu. Nah, kemudian masalah pendidikan, mungkin kalau anak itu udah biasa diajak, ini mungkin salah satu solusi, diajak ke pesantren ngaji apa segala macam. Yang penting itu adalah motivasi. Kalau sudah mereka diberikan motivasi, jadi insya Allah dia akan dengar, akan resapi, akan dirasa-rasakan kembali, diingat-ingat lagi. Karena motivasi itu barangkali dia nggak wajib, Mas. Tapi motivasi itu sama kayak mandi, nggak wajib benar. Tapi kalau kita nggak mandi, kita nggak segar. Ini salah satu yang kita lihat itu baru beberapa selain dari narkoba yang membuat anak itu tidak mentalnya. Yang terpenting seorang anak itu harus punya mental. Ketika mereka sudah punya mental bagus, insya Allah mereka siap tidak takut salah. Iya, betul. Udah ya Kak ya? Udah menjawab semuanya? Ya. Mungkin jawaban-jawaban dari Kak Prima untuk pertanyaan dari Mbak Dika semoga bisa terjawab. Dan selanjutnya kalau nggak sepenuhnya terjawab, nanti kalau seandainya tidak puas, nanti Mas Bima ada yang nambah. Wah, ya, saya sebisa mungkin juga saya nambah. Selanjutnya dari ada 2 pertanyaan nih yang lumayan mirip nih. Yang pertama dari Basuki Sekti Joaji dan juga Kapten Robloxer, nggak tahu namanya siapa, aneh-aneh ya namanya. Pasti orangnya keren ya. Nah, ini kurang lebih ya. Ini yang pertama dari Basuki. Apa tanggapan Anda tentang legalisasi ganja yang akan dilegalkan? Dan yang dari Kapten Robloxer ini, Kak, jika narkoba diedarkan secara luas dan diperbolehkan pemerintah, apa yang terjadi pada wilayah tersebut ke depannya? Mungkin kurang lebih aja mirip kali ya pertanyaannya. Gimana nih menurut Kak Prima? Bisa langsung jawab atau mungkin mau dipikirin dulu atau gimana? Boleh. Saya coba ya. Secara masalah ganja ini akan dilegalkan. Jadi kita harus melihat ke belakang. Sedangkan ketika belum dilegalkan saja, Mas, sangat banyak yang mengincar yang namanya ganja. Yang notabene merusak sudah terbukti merusak bagi pemakai ataupun pecandunya. Nah, kalau sekarang dia akan dilegalkan, tentu akan lebih banyak lagi yang akan, mungkin biasanya seorang itu hanya seorang perokok, tentu dengan adanya sudah dilegalkan, tentu akan mengincar, coba-coba, tentu akan jauh sangat banyak nanti. Regenerasi kita akan rusak. Siapa yang kita khawatirkan, siapa nanti yang akan membawa kemajuan di negara Indonesia ini. Ya, secara logisnya kita berpikir, sedangkan waktu belum dilegalkan, sangat banyak yang mengintai, apalagi sudah dilegalkan ini. Sedangkan bahayanya tetap sama pasti. Jadi harapan kita, secara pribadi, saya tidak setuju dengan ganja itu dilegalkan, tapi perlu dimusnahkan. Kalau perlu dimusnahkan ya. Mungkin kalau sedikit tambahan nih kayak, kalau misalnya menurut saya sih mungkin ada mungkin ada suatu penyakit yang mungkin hanya bisa disembuhkan oleh salah satu jenis narkoba itu. Mungkin yang ini saya cuma berspekulasi aja sih, kayak cuma berpikir aja sih. Mungkin ada dan jika diperbolehkan dan juga jika bisa dilegalisasikan, mungkin ada baiknya terkecuali itu mungkin
Ada baiknya itu Terkecuali bagi untuk nah, dari para yang mempunyai penyakit yang memang harus yang hanya bisa disembuhkan oleh salah satu jenis narkoba itu. Mungkin menurut saya legalisasi kalau hanya untuk seperti itu mungkin benar. bisa ya kalau menurut saya ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa tapi lah ya. kalau untuk selebihnya untuk dilegalisasikan Ya, sama kayak ya sama kayak ya alkohol, ya di benar. rumah sakit. Kan alkohol itu kan dia untuk operasi. Kalau seandainya memang itu yang dibutuhkan dari pihak rumah sakit, kalau misalnya alkohol itu tidak ada, dia tidak terselamatkan bagaimana? Ini Benar lain lagi benar pasalnya. benar. Ah, ah. Kalau memang wajib ya. Hmm. Tapi kalau tentu ini kan mengandung ke kesehatan. Ya Kalau seandainya benar. sudah memang ada izin dari dokter, Ya ada benar. uh, izin dari dokter setempat, ya kenapa Ya tidak? Karena ada kenapa dasar. tidak benar. Semua itu kan harus ada Hmm. dasar. Kenapa Ya. tidak? Itu loh. Termasuk di Aceh sendiri. Biasanya Hmm. orang itu kalau masak itu bumbunya itu dikasih penyedap dari daun ganja loh, Mas. Oh Nah, wah ngeri ya, sekali ya. ada yang saya dengar. Tapi dengan catatan yang dilarang terutama dalam Islam itu yang berlebih-lebihan, Mas. Oh iya Nah, benar. kalau untuk masakan itu kan hanya sekedar penyedap. Ah Sekedar sekedar penyedap. penyedap. Ya, hanya penyedap. Ada saya sempat cerita dengan teman saya orang Aceh Hmm. dan itu hanya sebatas yang tidak itu kan dihisap kayak lem, dihisap sampai Hmm. dia ini. Ya. Artinya tidak memanfaatkan segala sesuatu itu sebagaimana fungsinya. Nah, ini. Hmm. Ini yang tidak Mungkin boleh sebenarnya. ya benar. Itu mungkin semoga bisa menjawab dari dua pertanyaan tersebut ya, Kak. Eh, dan ini ada pertanyaan kedua dari Kapten Robloxer. Apa dampaknya Ya. memakai vape secara terus-menerus? Mau apa? Vape. Itu yang rokok Oh, elektrik. vape. Ya, Vape ya. ya. Silakan, Rokok Kak elektrik Prima. ya. Ya, Kalau rokok elektrik itu saya belum pernah coba ya ya. secara pribadi. Ah, Tapi yang pasti eh, kayak apa banyak ya salah satu mudaratnya ketika dia mengisap karena dia ada magnet, ada hmm, hmm, elektro gitu ya. hmm. Bahkan ada pernah kejadian pas dia ngisap terus meledak, Mas. Uh, saya baru tahu nih, saya baru dengar. Ngeri Ya, juga. pernah ada saya lihat di media sosial. Saya pernah lihat. Ah, Ujungnya wah, ngeri pecah sekali. di bibirnya pecah. Karena dia ngisap, karena itu Ah, bahan ini ya, bahan elektro. Pas dia ini meledak, akhirnya cedera di bagian bibir, di bagian penghisap itu. Nah, itu salah satu mudarat. hmm. Salah satu. Ada Tentu juga nih ya yang bilang anu ya. Ada juga yang bilang nih Kak, kalau anu tuh rokok rokok batang sama rokok elektrik anu lebih lebih bagus rokok elektrik nah gitu ya. Saya ya pernah dengar-dengar sih, dengar-dengar aja. Kayak apa ya? Kayak mungkin lebih lebih anunya dampak negatifnya lebih sedikit katanya gitu. oh antara Tapi narkoba dengan enggak vape. antara rokok dengan rokok biasa dengan vape itu katanya dampak negatifnya lebih sedikit ya. Kalau menurut saya sih ya pribadi sama saja karena Sama saja. ya ya Karena karena sama-sama ya itu asap ya. iya mungkin ya bedanya asapnya lebih ada rasanya ya kalau vape ya. Apalagi itu bahan cairan itu kan mengandung zat kimia yang sangat luar biasa. Sehingga kita Ya. menghirupnya itu baunya kayak berbeda. Meskipun harum, kan ini Hmm, masih lebih ya yang berbau wangi sekalipun, tapi ya itu yang kita hirup pasti akan jauh ya merusak di tenggorokan dan di ya dada dan paru-paru. sama seperti anu sih ya kayak sama seperti pengharum ruangan juga kalau misalnya terlalu berlebihan juga kan nggak bagus ya. Itu dia. Tuh. Hmm. Itu salah satunya. Apalagi ini dihisap dengan mengeluarkan asap yang sangat banyak ya. Kalau rokok kan nggak terlalu banyak ya. Tapi Iya kalau benar vape benar. kan banyak sekali. Banyak Tentu, sekali mengepul gitu ya. nah, tentu dalam kita berandai-andai, lah kok kenapa kita kita berpikir, lah kok kenapa sekali hisap kayak gitu kok asapnya saking banyak sangat luar biasa. Apa sih
Berarti kan banyak kandungan-kandungan lain yang dimasukkan di dalamnya. Nah, itu yang kita hisap. Nah, kalau menurut saya sih setuju dengan Mas Bima, ya sama aja, sama merusak mungkin. Kalau dikaji-kaji kalau kita pikir ya, kalau kita pikir masalah moderat, ya semua sih sama aja ya. Ya. Yang penting pasti ada moderat. Ya sama-sama menimbulkan penyakit lah kalau menurut hemat kita ya. Iya benar. Jadi kalau bisa sama-sama kita hentikan dan baik itu rokok, baik itu vape dan ya mungkin dengan ganti dengan cemilan atau apa. Gitu. Iya benar-benar. Permen karet bisa jadi. Ya, salah satu ngilangin candu rokok itu salah satu proses untuk bisa berhenti dari rokok itu biasanya kan kalau siap makan biasa merokok pasti langsung ingat rokok ya. Nah, coba deh ganti dengan permen karet, permen karet atau permen heksos semacam heksos benar. yang melegakan tenggorokan. Insyaallah. Sebenarnya cara berhenti, cara kita stop nggak ada lebih dari satu kemauan itu yang utama. Kemauan. Kita bisa kalau kita mau. Ya betul sekali. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Semoga tadi jawabannya bisa menjawab pertanyaannya. Terus ini namanya lucu sekali nih. Cama BFK. Coba. Orang mana ya? Ya saya tidak tahu. Apa pengalaman Kak Prima selama ini dalam ikut serta mengurangi pemakaian narkoba dalam generasi saat ini? Nah, gimana nih Kak pengalaman Kak Prima? Baik. Salah satu seorang pemuda yang notabene saya salah satu sasaran, saya siap mengukir sejarah manis dan siap untuk ikut serta dalam membawa perubahan dari arah yang kurang baik ke yang lebih baik. Salah satu langkah yang pernah kita lakukan, yang pertama itu bekerja sama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, dan terakhir itu si Noval sempat ngintip, makanya sempat nanya karena kita teman-teman mencetus membuat semacam ini. Jadi kita bikin semacam seminar seminar. Jadi kita hadirkan pembicaranya itu pertama itu dari BNN, kemudian pembicara itunya dari tim kesehatan, dari kesehatan, dari ahli kesehatan, kemudian dari orang yang pernah pecandu yang sekarang udah rusak, dan kita hadirkan orang ini untuk berbicara tentang penyesalan, tentang apa mudarat yang pernah dia lalui. Nah itu kita hadirkan, kita undang baik itu dari SMA Mas, dari SMP. Ya, kita mulai dari yang belum pakai biar dia lebih aman gitu ya. Dan juga bagi kalangan pemuda-pemuda setempat. Jadi bersama pemerintah daerah, bersama pemerintah setempat ya. Jadi memang program ini bekerja sama. Jadi dengan program itu memang sudah dianggarkan, tentu kita punya anggaran Mas. Anggaran. Jadi setiap yang ikut serta itu kita kasih semacam uang pengganti transport ya, terus makan. Jadi mereka mau hadir. Jadi yang seminar yang kita laksanakan itu tim ahli kesehatan berbicara masalah kesehatan. Kalau ini dilakukan, ini rusaknya, ini dampaknya. Contoh dampaknya kalau kayak narkoba itu bisa jadi nanti ketika kamu sudah punya istri, istri kamu hamil, anak kamu akan seperti ini. Pasti. Ini salah satu. Seorang yang mungkin ikut dalam seminar itu, pasti dia langsung berpikir, nanti kalau saya punya anak nanti, otomatis anak saya ini, saya nggak mau. Nah, ini salah satu. Jadi kemudian dari pihak BNN juga menyampaikan ini masalah ancaman-ancaman. BNN kan juga ada tergabung dengan kepolisian ya. Jadi menyampaikan tidak pidana. Jadi ada semacam ancaman-ancaman. Terutama sekali itu supaya mereka lebih bisa berhenti itu
tentang pembicaraan dari ahli kesehatan, karena pasti mereka sayang dengan dirinya. Ketika mereka sakit, pasti mereka tidak bisa ngapain lagi, pasti mereka tidak bisa bergerak lagi, bekerja lagi. Nah, ini yang harus kita sebarluaskan, bahaya-bahaya bagi yang sudah ini. Nah, ketika yang sudah yang sudah tobat lah, istilahnya sudah tobat dari hal barang terlarang tersebut, mereka menyampaikan penyesalan, ini yang pernah saya hadapi, ini yang pernah saya hadapi. Jadi ada semacam ketakutan bagi peserta seminar yang ikut. Nah, jadi yang pernah kita lakukan memang selain dari rehab, kita juga pernah ikut mengadakan semacam seminar-seminar tersebut supaya mereka tahu apa mudarat dari melakukan penyalahgunaan dari barang haram tersebut. Ya, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Cama BFK. Ya, sekarang pertanyaan. Sekarang mungkin ada 2 pertanyaan lagi tambahan nih Kak ya. Dari namanya lucu lagi nih. Ingin dijumroh. Nama samaran nggak ya? Iya, kebanyakan disamaran. Ingin dijumroh. Apa yang dilakukan selama rehabilitasi? Menurut Kak Prima nih, tahu nggak sih apa aja yang dilakukan selama rehabilitasi? Kalau yang saya lakukan saya rehabilitasi memang nggak ada ya. Saya nggak pernah Nggak ada berrehab. yang nggak. Iya ya, nggak maksudnya Nggak ada. Ada mungkin pernah dengar informasi atau nggak ada kayak? Kalau dalam proses rehab itu, pertama bagi yang menyalahgunakan narkoba itu, pertama itu memberikan semacam arahan atau motivasi. Kemudian mereka kan di rehabilitasi itu kan nginap ya. Iya nginap biasanya. Mereka nginap, jadi selama diinapkan itu tersebut, mereka bagi penyelenggara, baik itu dari BNN yang mengadakan rehab itu, nanti diketahui ini arahnya kemana, nanti dikasih semacam keterampilan gitu loh Mas. Dan bahkan kita lihat itu di BNN banyak karya-karya, contohnya bikin pot, bikin sendal, bikin apa, jadi itu. Jadi diberikan semacam kesibukan. Lebih ke apa ya, mengembangkan kreativitas juga ya, biar dia juga ada hobi barunya mungkin, biar untuk menghilangkan kecanduannya itu mungkin ya. Ya. Ya Kak, itu aja. Ya, itu. Jadi memang memberikan semacam motivasi, keterampilan dan mengarahkan. Pokoknya diarahkan terus Mas. Itu salah satu langkah. Itu yang lebih konkretnya bisa nanti kita cek mungkin melalui web BNN, itu akan bisa lengkap, mungkin bisa kita ketahui lebih. Ya mungkin semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari ingin dijumroh. Selamat malam ya, selamat sukses untuk kita semua. Ini sekarang dari Liliana Tanoso lagi. Ada pertanyaan terakhir nih Kak ya. Apakah tindakan preventif pemerintah untuk mencegah generasi saat ini tidak menggunakan narkoba? Dan apa tanggapan Anda tentang hukuman berat seperti hukuman mati bagi pengedar narkoba dan ganja? Gitu Kak. Mau diulang Kak? Atau gimana? Ya. Mau diulang? Silakan diulang. Apakah tindakan preventif pemerintah untuk mencegah generasi saat ini tidak menggunakan narkoba? Ya mungkin nanti dijawab dulu aja. Nanti yang selanjutnya nanti. Baik. Barangkali udah kita sampaikan juga tadi ya. Iya, tadi juga udah disampaikan sebenarnya. Sudah sampaikan, baik kita ulang, tidak apa-apa. Yang pasti salah satu yang harus dilakukan pemerintah, bagaimana memunculkan pendidikan, bagaimana masyarakat bisa mengenyam dari program-program ekonomi kreatif, sehingga mereka yang barangkali tidak punya modal nanti ada semacam diberikan ruang lah, diberikan jalan lah, bagaimana mereka bisa, sehingga mereka punya kesibukan.
punya ruang untuk bisa berkarya, dan ini salah satu upaya dari pemerintah. Kalau ini akan dilakukan, ini salah satu penghambat untuk banyak mereka yang tidak memanfaatkan narkoba. Sasarannya intinya supaya intinya bagaimana kaula muda terutama tidak ada yang broken, tidak ada yang broken home, tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, ini yang harus diupayakan terlebih dahulu. Tentu peningkatan, tidak terutama salah satu kalau berbicara pemerintah, peningkatan ekonomi dulu. Peningkatan ekonomi, terus sehingga dengan ekonominya udah oke, udah mapan, baru bicara masalah sejahtera. Barangkali Terus, ini juga kita ulas juga tadi ya. iya benar-benar. Ini tanggap pertanyaan lagi, maksudnya satu pertanyaan tadi ya, ini ada pertanyaannya. Dan apa tanggapan Anda tentang hukuman berat seperti hukuman mati bagi pengedar narkoba dan ganja? Gitu. Secara berbicara bagus, kalau kita berbicara bagus, Ya. Bagusnya kenapa? Bagusnya kalau sudah diberikan ancaman ini, barangkali ini akan meningkatkan ketakutan. Karena kita berbicara ke belakang, kayak zaman Rasulullah SAW, ketika ada yang maling itu, tangannya dipotong. Ketika tangannya dipotong, otomatis akan ada ketakutan. Kalau sayang sama dirinya, jangan lakukan itu. Pasti dia akan ketakutan lebih. Nah, ini berbicara masalah sanksi. Kalau masalah yang terjadi, kalau ini direalisasi hukuman mati di Indonesia, siapa yang mengedarkan? Saya yakin minimal kalau tidak 100% Mas Bima, setidak-tidaknya 70% saya yakin. Ini salah satu untung. Ya ini kan ya, kalau seandainya ya sudah jelas diberikan ancaman hukuman mati, tetap melakukan. Ya. Dan bagusnya ya bisa membuat mereka yang akan melakukan itu akan jerah. Jadi efek jerahnya itu luar biasa. Intinya bagus. Kalau dari segi mudaratnya ya menghilangkan nyawa. Tapi demi kebaikan ini nggak apa-apa. Ya. Ya udah menjawab semua ya? Udah jawab semua ya? Ya, jadi semoga jawaban-jawaban yang tadi diberikan oleh Kak Prima bisa menjawab semua pertanyaan. Ini juga waktunya udah lewat 6 detik, 6 menit, 6 detik. 6 menit. Tidak terasa ya? Nggak terasa. Ini langsung aja saya berikan kesempatan buat Noval untuk menutup bebas baper hari ini. Silakan Noval. Val, suaramu Val, di ini Val, mute masih. Ya, halo, mohon maaf Kak, untuk sebelum ditutup, saya memberikan satu pertanyaan saja dari saya. Apa sih pesan dari Kak Prima untuk pemirsa yang sedang menyaksikan live bebas baper kali ini? Pesannya itu apa Kak untuk kedepannya deh gitu? Udah gitu aja. Setelah itu nanti saya tutup. Baik, terima kasih Mas Noval dan Mas Bima. Pesan saya bagi kita semua, terutama yang menonton dan kepada seluruh yang tergabung di Permira, mari kita sama-sama jauhi yang namanya narkoba, dan bersyukur kita tidak pernah tersentuh dengan namanya narkoba. Dan ini adalah hutang bagi kita, bagaimana teman-teman kita yang sempat salah di narkoba ini juga ikut dalam tanggung jawab kita semua, sehingga kalau semuanya sudah jauh dari yang berbahaya, insya Allah negara yang kita cinta aman, lahirlah sumber daya manusia yang luar biasa. Kalau sumber daya manusianya sudah hebat, sudah luar biasa, sudah mantap semuanya, insya Allah kemajuan itu pasti akan kita genggam. Jadi jangan berhenti kita semua untuk selalu bersama-sama menginginkan menjadi yang terbaik, karena di dalam ini kalau kita mau jadi yang baik, silakan kita bisa bermanfaat untuk manusia yang lain, dan mari sama-sama kita bisa jadi yang bermanfaat untuk yang lain.
Mari sama-sama kita ukir sejarah ini dan sukses untuk teman-teman semua yang ada di Rusia. Dan saya yakin insya Allah teman-teman akan ikut andil nanti di mungkin di antara teman-teman yang kuliah menuntut ilmu sekarang di Rusia akan menjadi menteri insya Allah, amin, akan Amin, menjadi amin ya rabbal alamin. bupati, bu gubernur, dan mudah-mudahan ini Mas Novel sekarang jadi menteri Kominfo di Permira, mudah-mudahan nanti akan menjadi Amin, amin, amin. menteri Kominfo di negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan. Amin. Mungkin pesan saya dan harapan saya mungkin tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain. Yang terbaik untuk kita semua, itu saja. Terakhir, tetap kita tersenyum, karena bukan karena hari ini indah kita senyum, tapi karena kita senyum, insya Allah hari-hari akan jadi indah. Dan bukan juga karena optimis, bukan karena mudah kita optimis, tapi karena kita optimis menjalani ini semua, insya Allah hari-hari ini yang kita lalui ini akan menjadi mudah. Amin. Amin, 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 amin. Wah, terima kasih banyak ya Kak. Kita tak terasa nih udah di penghujung acara, udah 60 menit lebih. Langsung aja ini saya tutup. Terima kasih kepada narasumber Bebas Baper kali ini, Kak Prima Myverson dan moderator kita Kak Bima Karunia Utama. Saya kira udah cukup jelas dan semua pertanyaan udah dijawab sama Kak Prima. Terima kasih banyak. Oleh karena itu saya akan menutup live Bebas Baper hari ini. Sampai jumpa di Bebas Baper bulan depan dengan tema dan topik yang berbeda ya, tentunya pastinya dengan tema dan topik yang berbeda. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah setia menonton dan menyimak live Bebas Baper hari ini sampai di penghujung acara. Maafkan jika ada kesalahan dari kata maupun kesalahan dari kata dari saya maupun narasumber dan Terima saya juga. ya dan moderator kita. Oleh karena itu sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.